Hai guys, balik lagi bareng gua Ryan. Guys, ketika suamimu ketahuan gay tapi posisinya kalian sudah menikah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, gue paham sih pasti berat dan kaget, shock juga gitu. Ternyata pasangan kamu belok. Ya bener ya, belok ya. Ya turut berduka cita, turut berduka, ikut bersedih, ikut merasakan. Ini kalian. Ya gini sih pada dasarnya, kenapa ya orang kalau cowok itu kok gay tapi dia itu tetap mau nikah atau mau married itu. Jadi kayak punya, intinya begini sih. Di kita itu kan nikah itu ada suatu keharusan ya. Kalau kita nggak nikah itu kan banyak omongan segala macam. Jadi dituntut dari keluarga juga untuk bisa menghasilkan keturunan segala macam, yang pada akhirnya ya dia memaksakan, walaupun dia tahu bahwa dia itu seperti itu, ya dia harus tetap menikah gitu. Itu adalah keluarga adalah alasan utama kenapa seorang gay itu tetap memberanikan diri untuk memulai sebuah rumah tangga. Nah, tapi apa jadinya ya kalau kalian tahu gitu, dan apa yang harus kalian lakuin? Jangan kemana-mana. Buat kalian yang butuh informasi tentang gay ini, kalian bisa subscribe ya di channel gue, dan ya nanti kalau perlu bisa di share, di like, di komen juga ya guys. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Nah guys, langkah pertama adalah diskusi. Kalian harus komunikasi dengan pasangan kalian. Apa yang membuat kalian itu nuduh? Mungkin kalian udah punya barang bukti bahwa laki kalian itu adalah seorang LGBT. Komunikasikan dengan baik, ajak diskusi, ajak ngomong, dan usahakan dia itu harus ngaku bahwa memang dia adalah seorang LGBT atau penyuka sesama jenis atau mungkin biseksual. Nggak masalah gitu. Dan kalian harus berusaha banget dengan bukti segala macam bahwa ya mereka atau si pasangan kalian itu apapun alasannya tidak bisa ngelak gitu. Jadi kalian harus membuat semacam kayak diskusi terbuka lah, mulai terbuka dengan suami seperti itu ya. Itu langkah pertama yang harus kalian lakukan. Nah, untuk bisa melakukan langkah pertama itu ada semacam kayak intinya cowoknya itu kan jadi takut gitu. Si pasangan kamu ini akan takut, waduh ketahuan lagi sama bini gitu. Nanti kalau dia minta begini bagaimana gitu. Nah, tinggal niat kalian gitu. Kalau niat kalian, kalau seandainya kalian itu masih mau bertahan asalkan dia mau berubah atau segala macamnya, ya kalian tawarkan semacam kayak, tolong aku ya, gue nggak akan kemana-mana, gue hanya ingin bantu kau supaya bisa keluar dari masalah ini. Intinya seperti itu. Tawarkan sesuatu hal yang benefit yang bakal diterima, dan jangan semacam kayak mengintimidasi atau mengancam atau segala macam, semacam kayak minta cerai atau segala macam. Itu yang intinya itu maksa dia untuk ngaku, jangan seperti itu, tapi lebih ke kayak positifnya. Kalau dia mau ngaku, apa implikasi yang akan kamu sebagai istri itu yang akan kamu lakukan, seperti itu. Tawarkan bantuan atau semacamnya yang pada akhirnya itu semacam kayak sama-sama untuk saling menjaga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tawaran untuk berubah. Kalau kita terfokus pada masa lalu orang, ya kita nggak akan bisa ngubah apa-apa. Sedetik yang berlalu itu nggak akan bisa dirubah apa-apa. Yang kedepan yang akan dijalani itu adalah yang terpenting. Tawarkan untuk mengubah masa depan, bukan untuk menyalahkan masa lalu. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, yang keempat adalah kepedulian dari kalian. Kalau memang pasangan kamu seperti itu, ya ajak komunikasi yang baik segala macam, bahwa tunjukkan bahwa kamu itu peduli gitu sama pasangan, bahwa siap mendampingin dia dengan segala macam keadaan dia, segala macam yang pada akhirnya itu kayak ya benar-benar support agar pasangan kalian itu, ya itu berat sih soalnya untuk bisa balik lagi ataupun untuk meninggalkan kebiasaan itu tanpa dukungan yang bagus itu sangat ini. Pada dasarnya laki-laki nanti kalau sudah kayak aduh gue kasihan sama bini gue segala macam, pada akhirnya dia akan punya komitmen sendiri dengan kesadaran dia sendiri. Makanya berikan kepedulian, laki akan memberikan kepedulian yang lebih lagi buat kalian. Nah, yang kelima adalah jangan berubah. Ngerti sih kadang-kadang ngebayangin itu rasa jijik atau segala macam dengan pasangan kalian.
Tapi kalau kalian nunjukin hal tersebut, itu laki kalian itu akan makin ngedown gitu loh. Gue pernah atau sering dapat curhatannya kayak gitu, kok bini gue sekarang dingin ya ke gue segala macam. Nah itu terjadi ketika sang bini itu mengetahui bahwa ternyata laki dia itu seperti itu gitu. Yang ngerti sih jijik lah apa ngebayanginnya, tapi nggak usah dibayangin gitu, nggak usah dibayangin. Ya namanya manusia pasti bayangin sih ya. Iya juga sih. Ya tapi mau bagaimana gitu, memang keadaannya seperti itu gitu. Jadi kalau ya dibayangin dia makin ngeri, makin kayak gitu. Jadi ya jangan ada perubahan sebenarnya. Kalau kalian memang ingin suami kalian berubah, ya kalian juga jangan berubah. Nah, ajak komunikasi lagi, dukung dia, jaga dia untuk tidak ke arah-arah yang sana. Cari titik-titik atau celah-celah yang kemungkinan pasangan kalian itu bisa semacam kayak mencari pasangan untuk melakukan hal tersebut. Dimana kayak nyambi apa, pulang kerja segala macam, itu harus selalu dikontrol supaya meminimalisir gitu ya. Kita tahu kita nggak nongkrongin laki kita 24 jam, tapi kita masih bisa melakukan kontrol semaksimal mungkin supaya tidak terjadi yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, langkah berikutnya adalah selalu terbuka dan selalu jujur. Komunikasikan dengan baik dengan pasangan bahwa ada apa-apa itu harus ngomong, ada apa-apa itu diskusi segala macamnya. Ini bukan hal tabu. Kalian udah berumah tangga, ada masalah yang lebih besar itu anak, ketimbang keegoisan kalian berdua. Ceritanya seperti itu. Yang ngerti berat ngomong gampang, memang gampang, tapi ya itu teorinya seperti itu gitu. Nah, yang ke-8 itu ya usahakan suami itu untuk selalu terbuka dengan segala macam permasalahannya. Komunikasikan sih sebenarnya gitu. Kalau suaminya berani ngomong dan kalian memang legowo dengan apapun yang disampaikan, nggak ada rasa segala macam. Contoh kayak gini, yang paling sering ya, aku ngebayanginnya itu orang lain gitu ketika kayak gitu. Ya sakit sih denger sih ya, tapi ya mau bagaimana lagi gitu loh. Ada hal-hal yang lebih besar yang ibaratnya harus kita jaga gitu, ketimbang kita terus ego dengan perasaan kita yang terus nurutin yang padahal kita kesel sendiri gitu. Ya kita tidak boleh membina perasaan kesel tersebut gitu. Ya tapi ya gimana ya, susah sih wanita, gimana ya perasaan. Tapi itu memang harus kalian coba gitu. Kenapa? Karena semuanya udah terjadi, kalian udah menikah gitu, posisinya udah menikah saat ini, mau bagaimana lagi gitu. Mau betah mau matang ya harus kalian tahu. Ya nggak sih? Nah, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah saling nguatin gitu. Laki juga harus paham bahwa dengan keadaan seperti itu tuh dampaknya ke cewek itu seperti apa sih ya, gitu. Dan perempuan juga harus paham gitu, kekhawatiran laki-laki itu apa sih ketika dia ketahuan seperti itu gitu. Nah, ketika kalian saling memahami kelemahan masing-masing, memahami ini dampak ke cewek itu kalau ketahuan seperti ini, dampak perasaan cowok itu kalau ketahuan bahwa dia itu seperti itu tuh seperti ini, kekhawatiran dia seperti ini. Nah, ketika kalian bisa mengkomunikasikan hal tersebut, itu bisa dicari jalan keluarnya gitu. Aneh sih tapi emang itu sih harus dilakuin gitu. Ketika kalian sudah memiliki semacam kayak masalah, ya otomatis cari bareng-bareng, saling nguatin gitu. Mungkin di sini sekarang lagi contoh gini deh, yang gue itu pengen banget kenal sama cowok kayak gitu. Ya satu, jangan terus mendukung segala macam atau enggak gitu. Jadi harus tetap dicegah, nggak boleh kayak gitu. Terbuka tapi ada batasannya, dan di sini harus saling menguatkan untuk saling menjaga hubungan. Intinya sih seperti itu gitu. Ya ini patut kalian coba gitu. Ternyata setelah langkah-langkah semua ini nggak berhasil, ya balik lagi ke kalian, keputusan dari kalian yang terbaik kayak gitu. Yang inti jangan ngerugiin diri sendiri. Dan kita juga nggak boleh mentingin perasaan kita sendiri. Karena apa? Karena ada hal-hal besar yang harus kita jaga gitu, anak-anak terutama. Ya guys, itu aja sih. Kalau kalian butuh bantuan, konsultasi segala macam, kalian bisa inbox di IG ya, di Ryan JR Official. Mudah-mudahan nanti gue jawab. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang terus stay di channel gue. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.